Treasure shark adalah salah satu spesies biota laut yang sudah terancam punah dengan status endanger dan menjadi salah satu spesies yang paling sering didaratkan di Indonesia. Namun, upaya konservasinya masih sedikit. Alor merupakan salah satu tempat treasure shark sering didaratkan. Namun, treasure shark yang didaratkan di Alor dalam keadaan hamil. Masyarakat di Alor sudah menangkap treasure shark atau hiu tikus sejak 50 tahun sebagai sumber pendapatan utama untuk meningkatkan perekonomian dan sebagai sumber protein. Kami menyadari upaya konservasi yang kami lakukan tidak bisa berjalan sendiri. Karena itu kami membuat program pemberdayaan kepada pemuda-pemudi Alor untuk mengelola proyek konservasi lingkungan melalui program The Conservation Champion. Tujuan dari program ini adalah memberikan kesempatan kepada pemuda-pemudi Alor dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan mereka untuk bisa memimpin sebuah upaya konservasi laut di tingkat lokal sesuai dengan kondisi di wilayah mereka masing-masing. Dan secara perlahan akan mengubah cara pandang masyarakat terhadap konservasi dari ancaman kehilangan sumber daya pencarian. Misal nih kaki ya, bukan dari sini, bukan dari ankle, tapi dari seluruh kaki. Dari sini. Jadi gerakannya. Treasure Shark Indonesia kembali melanjutkan program The Conservation Champion Program di tahun 2022 melalui dukungan dari Darwin Initiative. Di tahun ini, kami memilih 16 pemuda Alor dari 6 kecamatan yang tersebar di daerah pesisir. Ke-16 pemuda ini mendapatkan pelatihan dalam bidang konservasi, baik itu tentang ekosistem laut, manajemen pengelolaan ekosistem laut, aturan dan regulasi ekosistem laut, dan juga pengelolaan proyek konservasi sebagai bekal mereka untuk melakukan proyek konservasi sendiri. Selama beberapa bulan, Champion akan diberikan waktu untuk melakukan implementasi proyek yang akan memberikan pengalaman langsung dalam menjalankan proyek konservasi. Proyek yang akan mereka lakukan akan kembali melanjutkan program yang telah diinisiasi sebelumnya oleh Champion pertama, mulai dari konservasi ekosistem mangrove, konservasi pengelolaan sampah di pesisir pantai, dan juga kurikulum konservasi yang akan diterapkan di sekolah dasar. Dalam proyek integrasi kurikulum konservasi ke dalam muatan lokal, di mana kami membuat alat peraga membantu proses belajar mengajar. Kami membuat alat peraga untuk 10 sekolah target, 7 sekolah di Pulau Pura dan 3 sekolah di Abal. Kami membuat alat peraga berupa akuarium, piramida ekologi, bermain peran, ada juga ular tangga, dan kami juga membuat lagu untuk anak-anak agar dalam proses belajar mengajar mereka bisa berjalan dengan baik dan juga menyenangkan. Kami juga membuat pelatihan terhadap guru-guru agar mereka dapat menggunakan alat peraga itu dengan baik. Seperti susunan yang membentuk rantai makanan atau dari makanan. Saat ini kami mengambil proyek di Desa Alor Besar. Dan alasan kami mengambil proyek di desa tersebut karena Alor Besar merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Alor, dan juga berdasarkan observasi kami melihat banyak sekali sampah yang masih berserakan terutama di pesisir pantai. Sehingga kami merasa tertarik dan juga kami merasa penting untuk kami melakukan proyek kami di desa tersebut. Adapun beberapa kegiatan yang kami lakukan yaitu yang pertama ada rekomendasi sistem pengelolaan sampah di Desa Alor Besar. Kegiatan yang kedua yaitu pembuatan tempat pembuangan sampah sementara atau TPS yang diharapkan juga masyarakat dapat membuang sampah-sampah plastik tersebut di TPS yang sudah tersedia. Yang ketiga, kegiatan selanjutnya adalah melakukan pelatihan daur ulang kepada kelompok masyarakat, terkhususnya kelompok ibu-ibu. Dari sampah-sampah yang telah terkumpul di TPS yang sudah dibuang oleh masyarakat tersebut, masyarakat dapat mengambil sampah-sampah tersebut, kemudian didaur ulang untuk dijadikan sesuatu yang dapat dipakai dan ataupun dapat dijual yang mendatangkan harga yang ekonomis. Dari hasil pelatihan kami
Kami menghasilkan beberapa produk, yaitu ada celengan, ada juga tas dari bungkusan kopi, ada kotak pensil dari botol mineral, dan juga bantal yang isiannya plastik. Ternyata sampah plastik yang kita kira tidak bernilai sama sekali, ternyata mempunyai nilai hasil yang sangat luar biasa. Jika kita dapat mengolahnya dengan baik, tentunya akan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Pada tahun 2021, Desa Fanating mengalami bencana seroja yang mengakibatkan hampir sebagian pesisir pantai Desa Fanating mangrovenya mati dan rusak. Selain itu juga dalam tim kami ada salah satu dari kami yang juga merupakan masyarakat lokal Desa Fanating, sehingga itu yang menginisiatif kami untuk melakukan penanaman sebanyak 1.500 anakan mangrove di Desa Fanating. Selain dari itu, kami juga tim mangrove melakukan pelatihan dan membuat kelompok monitoring bagi pemuda-pemuda dan juga masyarakat Desa Fanating. Tujuannya adalah untuk setiap mangrove yang telah ditanam itu bisa dijaga dengan baik dan bisa dimonitoring agar kedepannya mangrove-mangrove ini bisa tumbuh dengan baik dan memenuhi Desa Fanating. Pemerintah desa sangat mendukung sekali kegiatan ini, sehingga direncanakan pada tahun 2023 ini akan dimasukkan sebagai program desa dan bertujuan untuk setiap masyarakatnya diikutsertakan untuk memonitoring dan menjaga setiap ekosistem mangrove yang ada di Desa Fanating, sehingga kedepannya mangrove-mangrove yang sudah ditanam ini bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih banyak, dan kedepannya masyarakat yang akan menikmati manfaat dari restorasi mangrove yang telah kami lakukan di tahun 2022 ini. Selain ketiga program konservasi yang telah dilakukan oleh champion, kami juga membekali ke-6 champion terpilih dengan pelatihan diving. Harapannya, dengan melihat keindahan ekosistem bawah laut Alor secara langsung, mereka dapat menumbuhkan rasa ingin menjaga sumber daya laut yang mereka miliki. Awalnya memang saya sudah tahu yang namanya berenang dan selam. Tapi ada motivasi dari kakak-kakak yang bilang bahwa memang kalau awalnya harus seperti itu. Jadi ada keraguan, ketakutan, itu wajar saja. Nah, itu yang menjadi motivasi saya, itu yang membuat saya ingin harus bisa belajar, bisa latihan untuk bisa mengikuti dive training. Nah, setelah itu kami latihan. Dalam sesi latihan saya melihat bahwa tiap hari ada perubahan yang nampak. Nah, itu yang menjadi dorongan untuk harus tetap belajar, harus tetap latihan agar bisa mencapai tujuan yang dituju. Ketika kita dalam laut, nah itu otomatis kita tidak bisa menggunakan suara kita, artinya suara kita tidak kentara. Jadi ketika kita dalam laut dan kita menemukan ikan, contohnya kalau kita menemukan ikan kakatua, kita bisa menggunakan tangan kita seperti ini. Ini artinya ikan kakatua, kita melihat ikan kakatua. Nah, kalau kita melihat ikan kerapu atau ikan keraper, kita bisa menggunakan tangan seperti ini. Ini artinya kita sedang melihat ikan kerapu. Nah, kalau kita lihat ikan bibir manis atau seed lips, kita bisa menggunakan tangan kita seperti ini. Ini artinya kita melihat ikan bibir manis. Pengalaman saya, jujur bahwa Laut Alor itu sangat bagus, sangat mewah, di mana potensi terumbu karangnya itu sangat indah, dan itu yang menjadi motivasi saya bahwa sudah seharusnya pentingnya untuk kita sebagai anak-anak muda, kita harus menjaga dan melindungi terumbu karang kita, laut kita, agar kedepannya terumbu karang dan laut kita tetap terjaga, dan bukan hanya kita saja yang mau menikmati keindahan bawah laut Alor khususnya, namun bisa untuk generasi-generasi kita kedepannya atau anak adik cucu kita kedepannya bisa menikmati apa yang kita menikmati sekarang. Dari rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin tanggal 30 Januari 2023, mohon maaf, saya Rotenus Aman Jobo sebagai Bupati Alor dengan ini mengukuhkan anggota TSCC 2
menjadi kader konservasi. Semua kader yang terpilih menegakkan kebenaran dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat, daerah, dan bangsa. Saya percaya bahwa saudara-saudara mampu dan juga cakap untuk melaksanakan tugas pengabdian ini sebagai putra-putri daerah untuk menjaga lingkungan dan melakukan konservasi yang ada di Kabupaten Alor. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.